Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu serta jemaah Masjid Baitur Rahman yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat mengenal iman, nikmat mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya di dunia dan di akhirat nanti. Kita ketahui bersama, iman tidak Allah berikan kepada semua orang kecuali hanya kepada hamba-hamba yang dicintainya. Di dalam sebuah athar yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhibb, wa la yu'til imana illa man yuhibb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, perhiasan dunia, man yuhib wa la yuhib, kepada semua orang yang dicintainya maupun tidak dicintainya, orang mukmin maupun orang kafir. Wa la yu'til imana illa man yuhib, akan tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali hanya kepada hamba-hamba yang dicintainya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka karena iman adalah merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, dan tentu yang dimaksud adalah iman yang benar. Iman yang sesuai dengan kedudukannya sebagai anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia, sehingga iman ini merupakan perhiasan terindah, kenikmatan tertinggi yang paling didambakan hati manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati iman di hati hamba-hambanya yang bertakwa, yang sempurna iman mereka, seperti yang Allah terangkan tentang keadaan para sahabat di surat Al-Hujurat. Kenapa Allah sifati iman itu demikian indah dan manis dirasakan di dalam hati mereka? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu perhiasan terindah di dalam hatimu. Perhiasan terindah dalam hati hamba yang beriman. Serta Allah menjadikan kalian benci,
muak terhadap kekufuran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Coba kita lihat, anugerah terindah maka mesti dirasakan indah. Anugerah terbesar mesti memberikan pengaruh terbesar dalam kebaikan hidup manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Dalam sebuah doa yang panjang, di akhirnya beliau mengucapkan, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan perhiasan iman. Hiasilah hati kami dengan perhiasan terindah, perhiasan iman. Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk-Mu dan mengusahakan petunjuk bagi orang lain. Maka di sini ikhwani wa akhwati fid din, jamaah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah, membahas tentang iman mungkin bisa banyak salah dimengerti oleh kebanyakan orang yang menganggap dirinya telah memiliki bagian besar dari iman hanya dengan sekedar dia menampilkan ibadah-ibadah zahir, padahal dia tidak merasakan buah manisnya, padahal dia belum merasakan kedudukannya sebagai perhiasan hati yang paling didambakannya. Ini kekeliruan besar, dan ini menimpa kebanyakan manusia. Tidak ragu lagi orang yang rajin melaksanakan sholat, apalagi berjamaah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, berpuasa, itu kebaikan besar. Tapi apakah kebaikan besar ini benar-benar sudah menyentuh hati sehingga menumbuhkan iman? Ini pertanyaan yang butuh jawaban. Coba lihat di akhir-akhir surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menegur sebagian golongan manusia yang mereka merasa sudah mantap dengan iman, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka belum beriman karena iman belum merasuk ke dalam hatinya, yaitu orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman, Arab dusun. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui, Arab dusun berkata, kami telah beriman. Mereka menyimpulkan dari apa? Mereka sudah melaksanakan Islam secara zahir, secara lahiriah. Kami telah beriman. Kul, Allah berfirman sebagai teguran, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami baru berislam. Yakni masih mengamalkan Islam secara zahir. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum merasuk ke dalam hatimu. Yakni iman yang benar yang sudah merasuk ke dalam hati ada tanda-tandanya. Seperti yang kita sebutkan di ayat tadi dan hadis tadi, iman itu menjadi perhiasan yang terindah, menjadi sesuatu yang benar-benar manis dan nikmatnya dirasakan secara nyata. Iman itu lebih nikmat daripada makanan yang paling enak di dunia ini, lebih lezat daripada minuman apapun yang paling nikmat di dunia ini. Makanya iman yang sempurna digambarkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagai surga dunia yang sesungguhnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan
man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Apa arti surga dunia? Yang beliau maksudkan dalam ucapan ini adalah kenikmatan iman. Lezatnya ketika beribadah kepada Allah. Nikmatnya ketika berzikir, salat, membaca Al-Quran. Nah, sekarang kenyataan yang terjadi, kebanyakan orang-orang yang mengaku beriman atau menisbatkan diri kepada Islam. Apakah betul mereka sudah merasakan iman itu sebagai sesuatu yang paling lezat, paling nikmat dalam hidup, yang paling mereka kejar dan paling mereka dambakan? Jawabannya, kenyataannya tidak begitu. Kebanyakan kita saat ini masih lebih merasakan nikmat ketika dapat uang atau dihidangkan makanan yang enak. Orang akan gelisah, sedih kalau dia misalnya terlambat gajian, keuntungan dagangnya berkurang, terlambat makan. Tapi coba kalau ibadahnya yang kurang, terlambat sholat berjamaah, salah satu dari sholat sunnahnya tidak dilakukan hari itu, dia tidak membaca Al-Quran hari itu, dia tidak berzikir kepada Allah hari itu, apa yang dirasakannya? Biasa-biasa saja. Loh, berarti bagaimana mungkin dikatakan iman itu sudah merasuk ke dalam hatinya, sementara ibadah belum dirasakan lezat? Hanya urusan-urusan dunia saja yang dirasakan nikmat. Ini berarti ada kendala besar dalam iman orang yang seperti ini keadaannya. Maka sehingga wajar ketika muncul kendala, orang malas melakukan ibadah. Manusia diciptakan untuk beribadah, tapi kebanyakan manusia merasakan ibadah itu berat, justru makan yang enak, seolah-olah dia diciptakan untuk makan dan minum. Ini kendala besar. Ibadah itu adalah sesuatu yang paling indah yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Kenapa kebanyakan manusia tidak merasakan indahnya? Berarti imannya sedang bermasalah. Imannya tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang iman mereka merupakan standar iman yang terbaik, Allah sifati dalam Al-Quran, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan cuma semangat, berlomba-lomba mengerjakannya. Yakni karena nikmat yang mereka dapatkan ketika beribadah, sehingga mereka rasakan ibadah itu perlu dikejar dan berlomba-lomba mengerjakannya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka selalu tunduk kepada kami. Ingat, iman yang manis menjadikan orang itu mencintai ibadah. Ketika seorang hamba melaksanakan ibadah dengan cinta, pasti terasa nikmat. Karena kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, mesti kita akan rasa nikmat ketika melakukannya. Nah, sekarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga harusnya seperti itu. Seandainya hati kita telah mencintai ibadah dan mencintai zat yang kita sembah dalam ibadah kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Antum perhatikan ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, inilah yang menjadi inti kebaikan dalam semua ibadah. Coba kita bahas misalnya mengenai khusyuk dalam sholat. Ada orang yang bertanya dan menyangka khusyuk itu adalah konsentrasi dalam sholat, tidak mengingat apa-apa ketika sholat. Kalau tidak ingat apa-apa nanti rakaatnya akan lupa, bacaannya akan lupa. Bukan begitu yang namanya khusyuk. Antum tahu khusyuk itu, Ibnu Katsir menafsirkan khusyuk yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam salatnya. Beliau menafsirkan ini khusyuk itu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan kesejukan hatiku, penghibur jiwaku ketika aku menunaikan salat. Itulah salat yang khusyuk. Salat yang menjadi penghibur hati manusia, sehingga orang yang merasakan ini dia tidak ingin berhenti dari salat. Rasulullah SAW salat malam, apa yang terjadi? Saking bacaannya beliau panjang sampai bengkak kakinya. Ini baru namanya salat yang dinikmati. Dengan inilah orang bisa meraih salat yang khusyuk. Yakni ada sebagian orang yang terkadang dia merasa bangga dengan salatnya. Dia bertanya, "Ustaz, saya pernah merasakan salat sekitar tahun lalu, saya sampai menangis. Satu salat, terus salat yang lainnya apa yang terjadi?" Satu salat dia pernah merasakan menangis, ingat dosa-dosanya. Terus salat yang berikutnya apa yang terjadi? Ini menunjukkan pertumbuhan imannya tidak benar. Kalau di hati itu ada kecintaan kepada Allah, ada iman yang benar, mestinya mayoritas salatnya dirasakan indah seperti itu. Kalau pertumbuhan iman itu benar. Makanya salat yang khusyuk itu sangat identik dengan kesempurnaan iman, kebenaran iman. Orang yang imannya tidak benar, tidak mungkin, mustahil salatnya khusyuk. Mustahil ibadahnya benar. Nah, disinilah pentingnya iman itu untuk dibenahi karena menyangkut semua permasalahan dalam ibadah kita, yang menjadikan ibadah kita bernilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan ibadah kita nilainya benar, bahkan menjadikan ibadah kita sesuatu yang paling lezat kita rasakan. Inilah surga dunia yang sesungguhnya. Oleh karena itu pembahasan tentang iman ini merupakan pembahasan yang paling penting meskipun banyak dilalaikan. Sampai-sampai antum bisa mengingat sebuah kaidah penting. Di dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu apakah kita punya iman yang benar sesuai dengan ciri-ciri iman yang standar atau tidak. Ini kaidah yang saya sebutkan. Semua ayat Al-Quran, semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menyebutkan tentang iman atau orang yang beriman, baik itu dengan lafaz man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau dengan lafaz al-mu'min, orang beriman itu adalah seperti ini, dan seterusnya, yang menyebutkan tentang iman, maka yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman yang benar, yang sesuai dengan standar, iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya kita tahu kaidah ini?
Berarti kalau ada ciri yang digandengkan dengan iman dalam Al-Quran, seorang hamba tidak memilikinya, berarti imannya benar atau bermasalah? Apa jawabannya? Berarti imannya bermasalah. Kayak ayat yang saya sebutkan tadi surat Al-Mu'minun. Ciri yang pertama orang yang beriman, berarti iman yang benar, iman yang standar, iya kan? Saya katakan tadi kaidahnya. Ciri yang pertama adalah khusyuk dalam salatnya. Kebanyakan salat kita khusyuk apa? Naik turun lebih sering turunnya, timbul tenggelam lebih sering tenggelamnya. Kalau ada orang yang merasakan salatnya jarang khusyuk, kira-kira imannya benar atau bermasalah? Bermasalah. Jelas bermasalah. Seperti gambaran tadi, orang yang berbuat baik tidak gembira, berbuat salah tidak merasa sedih. Bagaimana mungkin ini imannya benar? Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik dan merasa sedih ketika berbuat buruk, berarti dia orang yang beriman dengan iman yang benar. Berarti dia beriman dengan iman yang benar. Ketika ada seorang yang berbuat baik, malas-malasan, tidak gembira. Ketika berbuat buruk, tidak terpengaruh, tidak sedih hatinya, berarti imannya sedang bermasalah. Nah, sama dengan permasalahan merasakan manisnya iman. Ini juga membicarakan tentang ciri standar iman yang benar. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang sebagian besar insya Allah sudah pernah kita dengar, seperti hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara atau 3 sifat, barang siapa yang memilikinya berarti dia merasakan manisnya iman. Sesuatu yang manis itu nikmat atau tidak nikmat? Tentu nikmat, namanya manis. Apakah perlu dipaksa kita melakukannya atau kita akan mengejarnya sendiri? Apa jawabannya? Kita akan mengejarnya, manis. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Riwayat Imam Muslim. Akan merasakan lezatnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, sembahan satu-satunya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Ini juga disebutkan dengan ta'mal iman, kelezatan iman. Dan ini dirasakan nyata, bukan cuma khayalan. Gambarannya seperti hadis tadi, Nabi SAW menganggap salat sebagai qurratul ain, penyejuk hati, penghibur jiwa. Dirasakan secara nyata. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim ketika menafsirkan hadis yang kedua tadi berkata, "Wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu faqad khalusat halawatul imani fi qalbihi fayajidu ladzatahu." Tidak ragu lagi orang yang memiliki sifat-sifat ini, sungguh dia akan merasakan, akan merasuk kemanisan iman ke dalam hatinya, sehingga dia merasakan kelezatannya secara nyata. Secara nyata. Ini saya ingin mengajak kita semua berpikir kepada keadaan yang sebenarnya supaya kita merubah standar kita yang salah. Sebagian orang menyangka apa yang dimilikinya, sudah ini yang saya miliki sudah benar. Kalau saya menghadap Allah, insya Allah saya sudah selamat. Saya tidak melakukan perbuatan syirik, saya tidak melakukan sesajen-sesajen, persembahan-persembahan di pantai-pantai, yang ini merupakan syirik besar. Tidak datang ke dukun merupakan perbuatan syirik besar. Ya, kalau sampai membenarkannya, mengikuti ucapannya, saya tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang datang ke kuburan wali-wali untuk meminta di sana, dia menganggap sudah cukup, berarti imannya sudah benar. Jawabannya itu memang merupakan fenomena syirik yang harus dihindarkan untuk menjadikan tauhid kita benar. Tapi bukan berarti setelah itu ditinggalkan lantas dikatakan keimanan kita sempurna. Tidak. Ciri-ciri iman yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak. Kalau ini belum kita rasakan, berarti banyak kerusakan yang perlu segera dibenahi, supaya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman kita benar-benar diridhoinya dan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang berhubungan dengan kemanisan iman yang barang siapa belum merasakannya berarti imannya sedang bermasalah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika fattahimhu." Kalau kamu ketika beramal mengerjakan amal ibadah tidak merasakan manis dan lezat di hatimu, maka hendaknya kamu curigai amalmu. Ada masalah besar dalam amalmu. Kenapa demikian? Beliau berkata, "Fa inna Allah azza wa jalla syakur." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Asy-Syakur. Maha berterima kasih, maha membalas kebaikan hambanya dengan balasan yang lebih baik. Kenapa beliau berdalil dengan nama Allah ini? Kata beliau, yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi. Arti dari nama ini konsekuensinya Allah pasti membalas orang yang beramal soleh dengan balasan yang lebih baik. Min halawatin yajiduha fi qalbihi, berupa rasa manis yang dia rasakan dalam hatinya. Wa tuma'ninatin, ketenangan. Wansyirahin, kelapangan dalam dadanya. Wa qurrati ainin, dan kesejukan dalam hatinya. Kalau amalnya benar pasti dapat balasan ini. Makanya kalau tidak ada dirasakan ketika beramal nikmat seperti ini, kata beliau, fahaitsu lam yajid dzalika, maka ketika seorang hamba tidak merasakan balasan yang indah ini ketika beramal, fa amaluhu madhul, berarti amalnya sedang rusak, imannya sedang bermasalah. Imannya sedang bermasalah. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kepada kita menilai kualitas iman, Allah membuat perumpamaan agar mendekatkan keadaan iman dengan kenyataan yang bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tema yang akan kita bahas tentang pohon iman. Iman diserupakan dengan pohon agar kita mudah paham. Pohon itu kalau ingin tumbuhnya baik, apa yang kita harus usahakan? Di samping kita mencari bibit yang baik, kita butuh tanah tempat tumbuh pohon tersebut baik. Tanah yang subur, tanah yang gembur supaya mudah akar masuk dan menancap. Dalam hal ini, pohon tersebut adalah iman, sedangkan tanah adalah hati kita, hati manusia. Inilah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-24, ayat yang terkenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha." Tidakkah kamu menyaksikan atau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang indah, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat akidah yang benar, kalimat-kalimat ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, ini semua kalimat yang indah.
Perumpamaannya itu seperti pohon yang baik. Seperti pohon yang baik. Yang pohon yang baik itu akarnya menancap kuat ke dalam tanah, kokoh. Cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pertumbuhannya baik. Sehingga pohon ini tu'ti ukulaha, akan mengeluarkan buah-buahnya yang manis dan indah setiap saat dengan izin Allah. Jadi pohon ini kalau baik, buahnya keluar setiap saat. Makanya tidak benar kalau orang itu mengatakan, oh kadang-kadang dia khusyuk salatnya sekali-sekali. Terus salat 5 waktu berikutnya, apa yang terjadi? Kalau buah imannya tumbuhnya benar, tu'ti ukulaha kullahinin. Buahnya itu keluar setiap saat. Mayoritas salatnya harusnya khusyuk. Mayoritas ibadahnya harusnya nikmat. Mayoritas bacaan Al-Qur'annya harusnya tidak pernah bosan dia lakukan. Ya, seperti kata Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, iman kita benar, tidak akan pernah dia merasa bosan untuk terus membaca firman-firman Allah. Itu harusnya kalau pertumbuhannya benar. Makanya ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia membuat perumpamaan, dan ingat, setiap perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu mesti mengandung pembahasan masalah yang paling penting dalam agama. Makanya perumpamaan dibuat untuk iman, masalah tauhid, masalah perbuatan syirik agar kita jauhi. Perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan perkara-perkara yang paling penting dalam agama, seperti yang disebutkan dalam ayat ini yang kita akan bahas nanti insyaallah setelah selesai salat Isya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali apa yang telah kita bahas tadi. Kita telah menyebutkan tentang firman Allah dalam surat Ibrahim, perumpamaan yang agung tentang iman. Dengan ini kita mengetahui bagaimana ciri pohon iman di hati yang tumbuhnya benar. Akarnya menancap kuat, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Yakni amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengeluarkan buah-buah yang manis dan indah setiap saat dengan izin Allah. Buah keimanan adalah buah-buah yang manis yang dibutuhkan oleh setiap orang beriman, setiap hamba, untuk kebaikan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah akan membela dan melindungi orang-orang yang beriman. Pembelaan dan penjagaan dari Allah sesuai dengan iman. Orang yang imannya benar, maka penjagaan dan perlindungan dari Allah kepada dirinya sempurna. Berarti kalau orang yang mendapati dirinya, kenapa tidak dijaga dia ketika sendirian, misalnya dia gampang berbuat maksiat, naudzubillahi min dzalik. Ketika dia tergoda dengan hawa nafsunya, dia sulit menundukkannya, berarti penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala lemah terhadap dirinya. Dari sini diketahui imannya sedang bermasalah. Karena tidak membuahkan buah yang benar. Tidak menghasilkan buah yang benar. Makanya buah-buah keimanan itu tumbuhnya setiap saat, setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perumpamaan ini sangat pantas untuk kita renungkan. Jadi ada pohon iman yang harus kita tanam dengan benar di lahan tempat menanam yang baik. Makanya
pemilihan bibit iman itu harus dijadikan prioritas utama. Kalau bibitnya sudah salah, pasti yang tumbuh juga akan rusak. Nah, kenapa saat ini kita berusaha membenahi iman kita dengan belajar akidah Islam yang benar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kenapa? Karena ini menjadikan sumber pengambilan iman itu benar. Kalau sumbernya sudah benar, insya Allah diharapkan hasilnya juga akan baik. Dari sinilah kita ketahui kenapa para ulama ahlu sunnah sejak dulu mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam mengambil ilmu, belajar agama harus dari orang-orang yang jelas, punya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Al-Imam Muhammad ibnu Sirin dari kalangan tabi'in dalam ucapannya yang terkenal pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari adalah dinmu, imanmu, agamamu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Di sini pentingnya kita mengetahui kenapa akidah yang benar, yang ini merupakan sebab yang membenarkan ibadah kita harus ambil dari sumber yang benar. Coba antum perhatikan ya, orang yang salah belajar akidah, salah belajar tauhid, ibadahnya tidak mungkin benar. Orang yang berusaha belajarnya benar saja belum tentu sampai hasil yang benar, karena mungkin banyak halangan, rintangan. Apalagi orang yang tidak menempuh jalan sama sekali. Kan selalu ada orang yang bilang seperti ini, antum itu mengikuti manhaj salaf, belajar akidah ahlu sunnah wal jamaah, memangnya sudah pasti menjamin diri masuk surga? Kita katakan tidak pasti. Tetapi orang yang sudah tahu jalan saja belum tentu sampai, apalagi orang yang tidak tahu jalan sama sekali. Orang yang sudah paham jalan, dia sudah menempuh jalan yang benar, bisa jadi ada halangan dan rintangan. Apalagi orang yang dari asal sudah menempuh jalur yang berbeda, tidak mungkin sampai. Nah sekarang contoh ibadah. Apa definisi ibadah? Agar kita tahu apa landasan yang harus kita usahakan dalam ibadah kita supaya benar. Ibadah itu punya landasan. Ya, kata para ulama, apa definisi ibadah? Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan asal makna ibadah. Ibadah adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Makanya ibadah itu bukan cuma gerakan anggota badan, bukan hanya ruku dan sujud, tapi di hati harus ada rasa merendahkan diri disertai cinta. Inilah yang menjadikan ibadah itu orang yang mengerjakannya mesti tenang, damai hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika berzikir, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir, beribadah kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena ketika hati itu mengenal Penciptanya yang maha kuasa atas segala sesuatu, tempat sandarannya yang sejati, dia akan tenang, damai. Jadi ibadah itu harus ada cinta dan sikap merendahkan diri. Dari sini saja sudah kita ketahui ibadah itu harus punya landasan keyakinan.
akidah, pengenalan terhadap Allah yang benar. Coba antum bayangkan, orang yang belajar akidah salah, misalnya tentang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada sebagian orang-orang yang membatasi sifat-sifat Allah dengan batasan tertentu, salah dan menyimpang. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya tidak terbatas. Ada yang Allah beritakan kepada kita dan ada yang Allah sembunyikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya pernah berdoa seperti ini. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib 'indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang maha indah yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang kamu turunkan dalam kitabmu, dalam Al-Quran, yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, dari makhlukmu, atau nama yang kamu simpan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Nama Allah tidak terbatas. Makanya Rasulullah SAW tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan bagimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Karena nama-nama yang Allah yang maha indah, sifat-sifat kemuliaannya tidak bisa dibatasi. Taib, orang yang sudah salah faham dalam masalah ini, tidak mungkin dia bisa akan meraih ma'rifatullah yang benar. Kalau sudah salah dalam mengenal Allah, pasti akan salah dalam memahami keyakinan. Tidak mungkin timbul cinta yang benar. Orang itu mengenal sesuatu, keindahannya akan melahirkan cinta. Makanya orang Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sama dengan ungkapannya orang Arab, man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Kenapa Al-Quran mayoritas isinya semua tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah? Setiap ayat disebutkan di akhirnya, wa kana Allahu ghafurur rahima, innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua sifat-sifat Allah diterangkan di mayoritas ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan petunjuk terbaik, tujuannya agar manusia mengenal Rabb-nya. Hati itu kalau sudah mengenal Allah, dia akan menemukan perhiasannya yang terindah, cintanya yang sejati. Dengan inilah hidupnya akan bahagia. Dari sinilah imannya akan tumbuh dengan benar. Makanya seorang manusia sebelum dia mengenal Allah, maka hatinya akan mencari tempat bersandar, tempat keindahan yang dirasakannya bisa memuaskan dirinya. Kadang-kadang dia berpaling kepada dunia, berikutnya dia cari kedudukan, berikutnya dia cari rumah, berikutnya dia cari kendaraan, tidak akan pernah ketemu sampai dia bertemu dengan perhiasannya yang sejati, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya baru setelah hati mengenal Allah, ketika itu dia akan diam, tenang, damai, menemukan cintanya yang sesungguhnya. Pada saat inilah hati akan mengenal manisnya iman, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya katakan tadi, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar karena salah belajar akidah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, cintanya akan rusak. Kalau sudah cintanya rusak, pasti ibadahnya rusak, karena cinta kepada Allah itu merupakan landasan dari semua permasalahan agama. Sampai-sampai Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengungkapkan kedudukan cinta kepada Allah, dia itu adalah ruhul iman, ruhnya iman. Hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid. Asasut ta'abbud, landasan utama penghambaan diri. Wa ainut taqarrub, dan inti pendekatan diri kepada Allah.
Salah belajar akidah pasti menjadikan salah dalam ibadah. Menjadikan rusak ibadah. Karena akan melahirkan pengagungan yang tidak benar, ketakutan yang tidak benar kepada Allah, cinta tidak benar kepada Allah, penyandaran diri yang tidak benar kepada Allah. Ini yang saya katakan tadi. Ketika seseorang merasa dia sudah bertauhid dengan benar, dengan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang terang-terangan yang masih berlaku di sebagian masyarakat, seperti datang ke pantai selatan membawa sesajen, syirik besar, membatalkan Islam, naudzubillahi min dzalik. Datang kepada dukun dan tukang sihir, atau yang dikenal dengan nama sekarang apa? Para tidak normal. Atau datang ke pohon-pohon besar, datang ke kuburan yang dianggap kuburan keramat misalnya. Kenapa ini dikatakan syirik? Karena ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Tanyakan kepada orang yang melakukan ini, kenapa Anda datang ke tempat tersebut? Katanya, saya ingin meminta hajat saya dipenuhi, ingin diberikan apa yang saya minta. Kita katakan semua yang miliki itu adalah Allah. Sementara tadi yang kalian datangi ini makhluk-makhluk sama seperti diri kita, lemah, tidak bisa memberikan apa-apa. Karena makhluk semua masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada rahmat Allah. Kita semua sama lemahnya dengan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Sehingga misalnya ketika di kota-kota besar tidak ada lagi tempat persembahan-persembahan seperti di desa-desa terpencil. Bukan berarti di kota-kota besar tidak ada syirik. Ketergantungan kepada hati itu bisa diarahkan kepada fasilitas-fasilitas duniawi. Ketergantungan kepada benda, kepada materi terjadi. Ini juga syirik namanya. Karena inti daripada perbuatan syirik adalah ketika hati itu sudah menghadapkan diri kepada selain Allah dalam mencari kebutuhannya, mencari hal-hal yang mendatangkan kebaikan atau mencegah hal-hal yang mendatangkan keburukan. Ini inti perbuatan syirik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu di antara nama yang maha indah adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Coba antum lihat, As-Samad didefinisikan oleh para ulama salaf itu dalam banyak arti. Ya, ada yang mengatakan As-Samad adalah dialah yang maha menguasai yang sempurna kekuasaannya. Dialah yang maha kaya sempurna kekayaannya, yang maha mengasihi sempurna kasih rahmatnya, kasih sayangnya. Dialah yang maha baik sempurna kebaikannya. Semua mencakup semua sifat-sifat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diartikan dengan kesimpulan oleh para ulama, As-Samad itu diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab, yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan diri kepadanya untuk memohon segala kebutuhan mereka. Kenapa makhluk menghadapkan diri kepada Allah? Karena semua kebutuhan makhluk ada sama Allah. Mau minta rezeki, dia adalah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Minta perlindungan dari segala yang ditakutkan, dia maha kuasa, maha besar, maha tinggi, maha kuat, maha perkasa. Berlindung kepadanya tidak akan bisa mencelakakan seorang hamba setelah itu dari apapun yang ditakutkannya kalau dia berlindung kepada Allah. Minta kesembuhan, dia adalah Asy-Syafi, maha penyembuh. Minta rahmat, dia adalah Ar-Rahmanur Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Semua yang kita minta ada pada Allah. Nah, kenapa sebagian orang masih ada yang menghadapkan permintaan kepada selain Allah? Jawabannya karena dia tidak kenal Allah. Hatinya belum bertemu dengan sandaran yang sejati.
Makanya manusia begitu semuanya. Kalau dia tidak kenal Allah, mesti hatinya akan ada ketertarikan kepada makhluk. Karena hati manusia itu punya kecenderungan. Hati itu ibaratnya seperti wadah tempat mengisi. Al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Ini ucapan yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hati manusia itu adalah aw'iyah, wadah. Sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya. Wadah ini kalau tidak diisi dengan yang benar, pasti diisi dengan keburukan. Makanya ketergantungan kepada selain Allah itu terjadi ketika manusia tidak menempatkan kekosongan hati ini diisi dengan mengenal Allah, dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang merupakan mayoritas isi Al-Quran. Ini coba lihat contoh. Kalau sudah begini, hati itu akan diisi ketergantungan kepada selain Allah, pengagungan kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah. Kalau sudah begini, ibadah yang dikerjakan tidak ada nilainya. Karena tidak punya landasan yang benar. Jadi inilah caranya kita berusaha memperbaiki bibit iman kita. Jadi kita harus belajar tentang iman. Apa itu iman? Apa definisinya? Apa saja yang merupakan akarnya iman? Tauhid yang harus menancap ke dalam hati. Apa saja cabang-cabangnya? Apa buah-buahnya? Kita harus kenal. Ini dalam rangka memperbaiki bibit iman kita. Kalaupun sudah terlanjur kita tanam, maka kita benahi. Supaya nanti pertumbuhannya akan baik. Setelah itu, hati yang merupakan tempat menanam iman. Sama seperti waktu kita menanam pohon. Pohonnya dari bibit yang terbaik. Tapi ternyata tanahnya tandus. Tidak subur. Apakah akan bisa tumbuh dengan baik? Tidak. Tanahnya pun harus diperbaiki. Diberikan pengairan yang baik. Dicari dulu jenis tanah yang baik. Hati manusia yang kotor, yang penuh dengan penyakit perlu dibersihkan dengan cara pensucian jiwa, tazkiyatun nufus, menyelisihi hawa nafsu yang buruk. Dengan cara banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan adalah untuk menumbuhkan kebaikan dalam hati manusia. Makanya Al-Quran itu wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya ketika turun ke hati itu seperti hujan yang menyirami permukaan bumi. Sehingga orang yang selalu belajar agama, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, memahami kandungannya, ibaratnya seperti orang yang mengusahakan tanamannya mendapatkan bagian besar dari siraman hujan yang baik. Insya Allah dengan ini tanamannya akan tumbuh dengan baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan." Sesungguhnya permisalan, perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, kita harus banyak belajar, menuntut ilmu. Sirami hati kita yang gersang dengan sejuknya hujan sunnah. Ini cara menyuburkan hati. Karena bagaimanapun pohonnya baik, bibit pohon imannya baik, kalau hatinya, tanahnya tidak menyuburkan, maka pertumbuhannya mesti akan terhambat. Pertumbuhannya mesti akan terhambat. Nah, disinilah ilmu kita harus pahami dengan benar. Al-Quran kita harus baca
dengan perenungan, zikir-zikir yang disyariatkan kita baca dengan menghadirkan hati, memahami isinya. Ibadah-ibadah seperti ini kalau kita kerjakan meskipun sedikit, itu pengaruhnya sangat luar biasa dalam menyuburkan dan menumbuhkan pohon iman di dalam hati kita. Berikutnya, far'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Cabang-cabang dari pohon iman adalah amalan-amalan soleh. Karena ilmu yang bermanfaat akan mewariskan amalan soleh. Ilmu yang bermanfaat akan menyemangati seorang hamba untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seiring dengan kita memperbaiki bibit iman, memperbaiki hati, pertumbuhannya akan semakin baik. Ketika sudah kita rasakan manisnya iman, semangat dalam beramal akan meningkat. Semangat dalam beramal akan semakin banyak. Berlomba-lomba dalam kebaikan akan terus berusaha untuk dikerjakan oleh manusia. Kemudian setelah itu tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Pohon iman itu akan mengeluarkan buah-buahnya yang manis setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru akan tumbuh salat yang khusyuk, amal-amal yang ikhlas dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagian orang menganggap ikhlas itu gampang seperti diucapkan. Padahal ikhlas itu berhubungan dengan keinginan nafsu terhadap dunia. Bagaimana Anda bisa beramal ikhlas karena Allah semata-mata, sementara dominasi hawa nafsu yang selalu mengutamakan dunia masih menguasai hati manusia? Tidak mungkin ikhlas orang yang seperti ini. Antum tahu artinya ikhlas adalah, ikhlas itu bertentangan dengan dua ambisi utama yang ada pada nafsu manusia. Suka pujian dan sanjungan, dan menyukai balasan duniawi yang ada di tangan manusia. Jadi kalau kecintaan pada dunia masih berlebihan, sulit untuk meraih ikhlas. Ikhlas itu adalah kalau hati sudah bisa mencintai Allah lebih daripada segala apa yang ada di dunia ini. Berarti ikhlas sendiri merupakan buah daripada iman. Sekarang saat ini kebanyakan orang, atau mungkin kita rasakan, makan lebih kita rasakan nikmat dibandingkan ibadah. Padahal kita diciptakan untuk beribadah. Nah, bagaimana orang ini bisa ikhlas dalam ibadahnya sementara urusan dunianya lebih kuat menguasai hatinya? Makanya sebelum hati mengenal manisnya iman, dia tidak akan mungkin bisa menyempurnakan ikhlas dalam beribadah. Ini otomatis. Berarti ikhlas ini merupakan buah yang termanis daripada pohon iman yang tumbuhnya benar, seperti yang tadi gambarannya ringkas kita jelaskan. Tawakal kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini semua juga akan dirasakan. Akhlak yang mulia akan muncul. Kemudian penjagaan dari Allah dalam segala kebaikan, perlindungan dari segala keburukan. Ini buah-buah yang manis dari keimanan. Dan kebaikan-kebaikan lain yang saya katakan tadi, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang iman, ini merupakan gambaran ciri-ciri atau buah yang manis dan indah dari pohon iman. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya memang pembahasan iman itu bisa dikatakan hampir tidak ada yang baru. Cuma mengingatkan saja. Cuma hal yang baru adalah menyadarkan kita bahwa apa yang kita anggap diri kita sudah cukup dalam iman, ternyata banyak belum cukupnya. Sekarang kalau seandainya kita biarkan diri kita dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba kita mati menghadap Allah, kira-kira akan diterima atau tidak? Kita katakan semoga Allah menerima kita. Tetapi kita ketika membawa seorang hamba meninggal dunia, membawa iman yang belum sampai standar yang diridhoi oleh Allah, apakah dia lepas atau selamat dari ancaman atau tidak? Tentu dikhawatirkan dia akan
masuk ke dalam ancaman orang-orang yang datang menghadap Allah dengan iman yang rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang bisa-bisa sia-sia amalnya karena kesalahan dalam iman, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur atau ingkar terhadap keimanan, maka gugurlah amal-amalnya dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Iman rusak, ikhlas tidak benar. Apakah amal diterima kalau ikhlasnya tidak benar? Diterima enggak amalnya orang yang ikhlasnya tidak benar? Tidak diterima. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di dunia, kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan. Ini nasibnya amal yang tidak benar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Tampaklah di hadapan mereka, jelaslah di hadapan mereka balasan dari Allah yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Ternyata imannya tidak cukup untuk menyelamatkan diri mereka. Nah, ini yang menjadi perhatian. Seperti ucapannya orang Arab Badui yang saya nukil di awal kajian tadi. Mereka mengatakan kami telah beriman, pede. Merasa sudah melaksanakan Islam secara zahir. Orang-orang Arab dusun tersebut. Tapi Allah langsung menegur, katakan kalian belum beriman, baru berislam. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Kenapa? Iman itu tempatnya hati. Saya sudah katakan tadi, hati itu seperti wadah. Seperti botol atau gelas ini. Memang idealnya ketika iman datang hati kosong agar iman masuknya baik. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Ketika perbuatan buruk, fitnah, syubhat dan syahwat dilontarkan oleh syaitan untuk menggoda manusia, yang disasar utama adalah hati. Di sini pandainya syaitan menggoda. Dia melontarkan fitnah, syahwat dan syubhat dengan menunggangi hawa nafsu manusia. Semua yang diserang pertama kali hati. Sementara kebanyakan manusia perhatian kepada amalan zahir. Sekarang pertanyaannya kepada antum dan insya Allah antum tahu jawabannya. Kenapa syaitan yang disasar utama, yang diserang utama adalah hati manusia? Apa jawabannya? Hati adalah raja dari semua anggota badan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau baik baik semua anggota badannya, kalau buruk maka buruk semua anggota badannya, yaitu hati manusia. Makanya hati yang tertutup ini merupakan musibah terbesar yang Allah timpakan kepada seorang hamba di dunia. Salah seorang ulama salaf dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalb." Tidaklah seorang hamba ditimpakan hukuman yang lebih besar dari hati yang tertutup. Hati yang tertutup itu antum tahu gambarannya orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang munafik itu dengarkan ceramah, nasihat dari siapa? Siapa yang menceramai mereka? Rasulullah SAW, tidak main-main, dai yang terbaik. Al-Quran turun, mereka juga saksikan. Al-Quran dan Rasulullah SAW sebagai pembimbing itu menjadikan para sahabat generasi yang terbaik karena hati mereka terbuka. Tapi untuk orang-orang munafik tidak ada kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam surat Muhammad SAW. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran atau memang hati mereka yang tertutup? Ikhwani fiddin rahimakumullah, hati itu kalau sudah tertutup berbahaya. Jangan dikira tutup nanti bisa dibuka kayak pintu rumah atau jendela. Memangnya kita yang punya pembukanya. Hati manusia itu dikuasai oleh Allah. Manusia pun terbatas dari hatinya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah dialah yang membatasi, menghalangi manusia dari hatinya. Kalau Allah sudah menutupnya, bisa jadi tidak akan bisa dibuka selama-lamanya.
Orang-orang munafik apa kurangnya? Al-Quran turun, mereka dengarkan, ikut saksikan tafsirnya dari Nabi SAW. Yang menasihati mereka Rasulullah SAW, da'i yang terbaik. Tapi karena hatinya tertutup, tidak ada manfaatnya. Makanya penyakit hati ini parah kalau dibiarkan. Orang-orang munafik itu tidak langsung penyakitnya menutup hati. Awalnya sedikit demi sedikit. Bagaimana disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu apa? Maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian semakin ditambah penyakitnya. Lama-lama semakin parah, akhirnya tertutup. Makanya kalau ini sudah terjadi itu bahaya. Perbaikan iman tidak akan bisa diusahakan lagi. Oleh karena itu selagi masih ada celah dalam hati kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi arran, penutup hitam yang menutupi semua permukaan hati mereka. Perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan sudah tertutup, tidak berusaha diperbaiki. Yakni bagaimana imannya akan tersentuh di dalam hatinya, penutupnya saja tidak dibuka. Ya, boro-boro mau disiram, tutupnya saja belum terbuka. Ya sudah, imannya tidak akan tersentuh sama sekali. Maka orang seperti ini begitu terus keadaannya sampai mati. Dia kira baik yang dilakukannya ternyata tidak menyentuh imannya, tidak diterima amal-amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah keadaannya orang-orang yang tertutup hatinya. Ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih yang saya sebutkan tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu fa in zada zadat. Fadzakar ranul ladzi dzakarahu Allah azza wa jal fi qoulihi thumma qara'al ayah." Jika seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka akan diberikan satu titik hitam di permukaan hatinya. Kalau dia segera bertobat, melepaskan diri beristighfar, dihapus dan menjadi bening kembali hatinya. Tapi kalau dosanya bertambah, titiknya makin lama makin banyak, sehingga lama-kelamaan hatta ta'lu wa qalbahu, meliputi semua permukaan hatinya. Itulah namanya arran, penutup hitam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat surat Al-Mutaffifin tadi. Jadi kendala kita adalah kalau terlambat kita mengusahakan, khawatirnya syaitan telah lebih dahulu menutupi semua permukaan hati kita. Karena sejak awal syaitan menyerang hati terus. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, semua kotoran penyakit hati yang bersumber dari hawa nafsu itu adalah karena godaan syaitan yang menunggangi hawa nafsu kita. Sementara iman itu tumbuhnya dalam hati. Kita ingin mengobati dengan Al-Quran misalnya. Al-Quran diturunkan untuk mengobati penyakit hati. Kalau masih ada celah bisa masuk. Tapi kalau tidak ada celah, bagaimana akan masuk? Kayak orang-orang munafik tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Juga jamaah sekalian rahimakumullah, kendala terbesar, saya katakan tadi, syaitan menyerang hati, manusia hanya perhatian kepada zahir. Bukti terbesarnya apa? Rata-rata kita membaca Al-Quran jarang disertai perenungan, iya kan? Orang kalau baca Al-Quran targetnya 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Al-Quran tamat 30 juz, berkali-kali kita khatamkan. Kenapa salat kita belum khusyuk? Harusnya Al-Quran khatam 30 juz berarti petunjuk sudah lengkap. Kenapa untuk salat saja belum selesai kita bisa amalkan petunjuk terbaiknya? Memangnya ada Al-Quran juz 31, 32? Kan tidak ada. Selesai sudah. Jadi petunjuknya kita baca.
tapi tidak kita sentuhkan dengan hati kita pengobatannya. Kenapa? Karena tidak paham. Ini kendala terbesar. Beribadah dengan tidak melibatkan hati. Sudah kita bahas tadi, pohon iman itu tumbuhnya di hati. Butuh disirami. Berarti kalau ibadah harusnya kita libatkan hati. Baca Al-Quran, direnungkan maknanya sampai ke hati. Pohon imannya disirami dengan baik. Waktu kita berzikir, kita merenungkan apa makna kita mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, supaya hati dapat bagian, akhirnya tersirami. Ini juga Al-Quran itu obat penyakit hati. Bahkan ini kata Ibnu Qayyim, salah satu tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran. Sekarang obat. Bagaimana akan berfungsi obat tersebut kalau tidak tersentuh objek yang sakit, bagian yang sakit? Yakni kita baca Al-Quran, Masya Allah lisannya bagus, tajwidnya bagus, bahkan dihafal, tapi tidak paham isinya. Bagaimana hatinya akan tersentuh? Hati itu akan tersentuh keindahan Al-Quran, pengobatan Al-Quran, kalau dibaca dan direnungkan. Berarti harus paham isinya. Dari sinilah kenapa Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya rahimahullah ta'ala mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Karena dengan cara itulah kita bisa merenungkan Al-Quran. Tentu kalau tidak bisa minimal kita tahu terjemahannya. Buku-buku tafsir yang terjemahan sekarang banyak tersebar, alhamdulillah. Supaya kita bisa sampaikan pengobatan Al-Quran ke dalam hati kita. Ini masalahnya, mempersiapkan untuk tumbuhnya pohon iman itu perlu upaya besar. Pohon-pohon atau bunga-bunga yang indah di taman kota yang kita lihat, itu tidak langsung tumbuh dari asal seperti itu. Anda ingat di Arab Saudi itu ya, untuk menumbuhkan pohon-pohon yang indah di taman-taman, tanahnya saja harus diimpor dari Yaman. Karena tanahnya Arab Saudi kan tanah padang pasir. Pohon-pohonnya juga harus dicari dari negara-negara tetangga supaya bisa ditumbuhkan dengan baik. Itu prosesnya butuh waktu, butuh biaya, butuh pengairan yang baik. Nah tentu karena ini merupakan perkara yang paling penting dalam hidup kita, harusnya mendapatkan perhatian yang besar, mendapatkan keseriusan dari kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian berjuang bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu, serius dalam memikirkannya. Di dalam makalah yang sudah ada ini hampir saya tidak bahas sama sekali karena dari tadi yang kita bahas masih pengantar saja karena waktu. Alhamdulillah bisa antum baca, yang penting sudah ada pengantar yang membawa ke arah situ ya. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang menguasai hati kita. Duduk. Kemudian berusaha sungguh-sungguh karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tergantung dari kesungguhan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, merekalah yang kami berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Jadi, hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan dan perhatian manusia. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah kajian tentang pohon iman di hati. Selengkapnya bisa dibaca di makalah yang sudah disiapkan. Saya membawakan pengantar atau sebab untuk kita bisa masuk dan membaca makalah tersebut. Mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengusahakan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat terpuji yang menjadikan hamba meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kajian yang kita adakan di malam hari ini bermanfaat, menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqamah di atas Islam dan di atas
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas iman yang benar sampai di akhir hayat kita. Demikian kita cukupkan. Mohon maaf atas yang kurang dan segala yang salah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.